Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Realisasi pembangunan Bakauheni Harbor City dengan peletakan batu pertama. Pembangunan kawasan wisata terpadu atau Bakauheni Harbor City diagendakan pembangunannya dimulai lusa pada Kamis 27 Oktober 2021. Pembangunan awal tersebut menurut Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto pada Senin 25 Oktober 2021 baru masjid yang direncanakan untuk dibangun. Kemudian peletakan batu pertama juga akan langsung disaksikan oleh Gubernur Lampung yakni Arinal Junaidi. Dengan peletakan batu pertama untuk menandakan pelaksanaan pekerjaan untuk HBC proyek nasional ini sudah dimulai. Setelah pembangunan masjid, maka dilanjutkan membangun pusat UMKM dan ketiga barulah merevitalisasi Menara Siger. Pembangunan ini secara bertahap dan anggaran untuk 3 bangunan ini didukung oleh Bank Himbara dari kegiatan CSR. Revitalisasi Menara Siger yang mana menaranya itu miliknya Pemprov Lampung dan tetapi tanahnya punya pihak ASDP. Berita selanjutnya, Dinas PU Bandar Lampung usulkan perbaikan jalan melalui camat atau lurah. Menanggapi keluhan warga Sukarame terkait jalan rusak di Jalan Kemuning hingga Kutilang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan mengatakan pemeliharaan jalan lingkungan terus berlanjut. Kalau pemeliharaan jalan itu terus berjalan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nominal anggaran yang digunakan pun mencapai 9 miliar rupiah. Anggaran itu digunakan untuk pemeliharaan jalan di 20 kecamatan. Ia menyebut dalam mempercepat proses pantauan jalan lingkungan, masyarakat bisa langsung mengusulkan ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung atau bisa sendiri maupun melalui camat atau lurah setempat. Sebelumnya diberitakan sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah di Jalan Kemuning hingga Jalan Kutilang, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Saat kondisi hujan, jalan ini akan menjadi becek sehingga menimbulkan genangan dan berlumpur, sehingga membahayakan bagi pengguna jalan terutama pengendara roda 2. Berita selanjutnya, SD Negeri di Sungkai Selatan Lampung Utara dibobol maling. Sekolah Dasar Negeri Cahaya Makmur, Desa Bumi Ratu, Kecamatan Sungkai Selatan dibobol pencuri pada Minggu 24 Oktober 2021. Pelaksana tugas Kepala Sekolah Suryana mengatakan, kejadian tersebut diperkirakan terjadi pada Minggu 24 Oktober 2021. Suryana saat ditemui di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara pada Senin 25 Oktober 2021, ia mengatakan bahwa mendapat laporan dari operator sekolah bahwa sekolah telah dibobol oleh pencuri. Setelah mendapatkan laporan tersebut, dirinya langsung ke sekolah yang letaknya sekitar 10 km dari Kota Bumi. Setibanya dirinya kaget melihat pintu di ruang guru sudah tidak dapat berfungsi. Karena penasaran, dirinya melihat kondisi pintu sudah tidak ada anak kuncinya. Melihat ke dalam ruang guru, didapati lemari besi yang ada sudah berantakan. Beberapa perlengkapan elektronik milik sekolah telah raib. Dirinya merinci barang yang hilang, yakni Chromebook merek Acer sebanyak 11 unit, desktop PC merek SPC sebanyak 1 unit, 27 unit tablet merek Advan, proyektor merek Benki, proyektor merek Acer sebanyak 1 unit. Yang ditinggalkan oleh pencuri hanya kotak-kotak dari barang elektronik yang dicurinya. Setelah mendapati pencurian di sekolah, dirinya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Untuk benda-benda yang hilang tersebut, sekolah setempat ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp138.404.000. Pihaknya sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Berikut wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Cahaya Makmur.
Perangkatnya yang itu jumlahnya 15 Pak, tetapi 3 di rumah operator dibawa dia, 1 tinggal. Jadi yang hilang itu Pak, 11. komputer, laptop, Chromebook itu 11, tab itu ada 27, tab itu 28, 1 tinggal. Jadi kan ada Pak ya, tab 1 tinggal, laptop 1 tinggal. Jadi yang hilang itu laptop Chromebook Terpisah itu. tapi Bu ya? Enggak satu lemari Pak. Tapi ya gini kan umpamanya susunan paling bawah ini Pak laptop, Iya. terus yang di atasnya tablet, yang ini sini ada laptop. Pokoknya Pak yang hilang itu Pak 11 Chromebook, 27 tablet, 2 proyektor Epson, 1 komputer. Itu disimpan di lemari. Di lemari besi Pak, Besi. itu lemari besinya digembok Pak. Ruangan Di kantor. Kantor. Kantor ruang guru kepala sekolah. kepala sekolah. Ya, di ruang Posisi sekolahan ada siapa Bu? ya malam tinggal lah Pak. Penjaga atau Penjaga apa? ada penjaga, tapi penjaga itu nggak nunggu di perumahan karena perumahan itu sudah tidak layak lagi dihuni Pak. Oh, Dia sudah buruk, takut nunggunya, takut ketimpa. Kejadian ini sudah dilaporkan pihak keluarga. Oh, udah kejadian ini kemarin Pak, sudah TKP dari Polsek Sungai Selatan dan surat TKP-nya sudah saya lapor ke Pak Kabid, sudah diterima Pak Mas'ud, dan Pak Mas'ud sudah ya berusaha gitu Pak untuk melacak nomor yang ada di situ, siapa tahu nanti bisa ketemu. Benda-benda itu hilang, bantuan apa sih Bu? Informasinya bantuan. Saya ini Pak ya, sini kan kepala sekolahnya baru Pak ya. Mm-mm. Sedangkan barang-barang itu adalah kepala sekolah bantuan yang diterima kepala sekolah saya yang dulu. Ibu sudah berapa lama? Itu Bisa saya waktu menjabat? Berita selanjutnya, remaja 17 tahun di Lampung Tengah jadi korban ruda paksa 4 pemuda hingga hamil. Nasib pilu harus dialami oleh I, berusia 17 tahun, remaja putri asal Lampung Tengah yang kini hamil 5 bulan. Gadis remaja yang masih duduk di bangku SMA itu menjadi korban ruda paksa 4 orang pemuda secara bergilir. Korban yang tinggal bersama kakeknya di Kecamatan Seputiraman lebih banyak berdiam diri di kamarnya. Kasus ruda paksa yang terjadi pada Mei 2021 lalu itu terkuak karena korban mengandung. S berusia 60 tahun, kakek korban, mengaku curiga dengan perilaku sang cucu yang masih duduk di bangku SMA. Selain tak pernah keluar kamar, I juga didapati perutnya membesar. Sang kakek pun berusaha mencari tahu kenapa perilaku korban berubah drastis dan lebih tertutup. Lalu korban akhirnya berbicara dengan sang kakek kalau sekarang ini sedang hamil 5 bulan dan perutnya sudah semakin membesar. Mendengar pengakuan itu, S bertanya siapa yang melakukan perbuatan tak terpuji itu. Kepada S, ia mengaku diruda paksa oleh 4 orang. Mendengar itu, dirinya lalu melapor ke polisi. S menyebutkan korban selama ini tinggal bersamanya sebab kedua orang tuanya merantau ke Riau sejak beberapa tahun terakhir. Polsek Punggur mengamankan 3 pemuda pelaku asusila terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah. Ketiganya yakni DK berusia 21 tahun, FN berusia 20 tahun, dan UD berusia 20 tahun. Mereka tercatat sebagai warga Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah. Ketiganya diamankan di rumah masing-masing pada Kamis 14 Oktober 2021 lalu. Muslimin menjelaskan ketiga pemuda itu meruda paksa korban pada Mei 2021 lalu. Korban kenal dengan salah satu pelaku lalu dicekoki minuman keras dan diruda paksa secara bergantian oleh para pelaku di sebuah warung kosong. Saat ini ketiga tersangka telah dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lampung Tengah guna penyidikan lebih lanjut. Petugas Polsek Punggur masih mengejar satu pelaku ruda paksa di Kecamatan Kota Gajah yang masih buron. Pelaku yang masih buron yakni RN berusia 21 tahun, warga Kecamatan Kota Gajah. RN berperan membawa korban ke tempat tongkrongan para pelaku di salah satu bengkel motor di Kecamatan Kota Gajah. Tak hanya itu, RN juga yang menyuruh rekan-rekannya dan korban untuk menenggak minuman keras di dalam bengkel dan warung kosong. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku Dika, Fani, dan Udin dijerat dengan pasal 81 ayat 1 dan 2 JO, pasal 76D atau pasal 82 ayat 1 JO, pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Berita selanjutnya, 2 penggarap diperiksa terkait kasus illegal logging di hutan lindung register 39 Tanggamus. Kesatuan Perlindungan Hutan Lindung Kota Agung Utara sudah memeriksa 2 orang terkait illegal logging di hutan lindung register 39 Blok 5. Menurut Kepala KPHL Kota Agung Utara, Didik Purwanto, 2 orang tersebut adalah penggarap yang menempati lahan tempat pohon ditebang. Sementara ini mereka hanya dimintai keterangan. Keduanya kooperatif karena langsung datang saat dipanggil. Ia mengaku pihaknya tidak bisa melakukan penyidikan karena tidak ada personel penyidik. Personel tersebut adanya di Dinas Kehutanan Lampung. Jika KPHL Kota Agung Utara paksaan penyidik maka hasilnya tidak punya kekuatan hukum. Maka perkaranya tidak bisa diproses lebih lanjut. Pihak yang bisa melakukan penyidikan hanya Dinas Kehutanan Lampung dan Polres Tanggamus karena punya penyidik. Kalau pihaknya hanya bisa mengumpulkan keterangan saja. Selain sudah menghimpun keterangan, ia mengaku personilnya juga sudah ke lokasi. Hasilnya didapati 14 tunggul pohon cempaka dan 2 batang pohon habis ditebang dengan diameter sekitar 30 cm. Didik menjelaskan 14 tunggul tersebut adalah pohon cempaka. Namun, waktu penebangan tidak sekaligus, sebab ada tunggul yang sudah tumbuh tunas baru setinggi 1 meter. Selanjutnya, belum diketahui apakah pelakunya sama atau tidak. Pengumpulan keterangan dari 2 orang tersebut terkait informasi dari Kepala Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semong. Soal informasi ada 6 tunggul dan 2 batang kayu cempaka. Pengangkutan kayu hasil tebangan dengan mobil truk keluar lokasi Blok 5. Menurutnya, kayu cempaka sebenarnya bukan kayu bernilai ekonomis tinggi, tapi tindakan penebangan pohon di dalam hutan lindung sudah masuk ke pelanggaran hukum. Ia juga menegaskan Blok 5 Hutan Register 39 bukan lokasi hutan kemasyarakatan. Untuk kawasan blok, areal yang diizinkan untuk HKM hanya Blok 1-3. Selebihnya bukan daerah HKM. Di lokasi HKM pun dilarang menebang pohon. Berita selanjutnya, Kejari Pringsewu temukan indikasi kebocoran dalam penyaluran bantuan melalui e-warung. Kejaksaan Negeri Pringsewu mengindikasi adanya kebocoran dalam penyaluran bantuan sosial keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai melalui e-warung. E-warung merupakan aplikasi warung gotong royong. Kejari Pringsewu Ade Indrawan mengungkapkan bantuan sosial BPNT ini telah mendapat pendampingan hukum. Mulai bulan ini terhadap yang namanya penyaluran e-warung tidak ada kebocoran lagi, ujar Ade kepada wartawan di acara pendampingan hukum Kejaksaan RI di Balai Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo pada Senin 25 Oktober 2021. Ditambahkan Ade, menurut pengamatannya selama ini ada kebocoran penyaluran BPNT. Kalau sampai bulan ini nanti berdasar penilaian pihaknya ada kebocoran, pihaknya akan minta uang itu dikembalikan. Terkait uang pengembalian tersebut, Ade mengungkapkan teknisnya bidang perdata dan tata usaha negara yang melaksanakannya. Ia mengungkap salah satu metode yang akan digunakan jaksa untuk mengantisipasi anggaran berlebih di e-warung, yakni dengan memakai sistem terhadap pembelian barang berdasar pada hari belanja. Harga tersebut didapat salah satu indikatornya dari Diskoperendak. Kalaupun ada yang masih seperti itu, menurut dia nanti akan diberi pendampingan hukum. Sehingga tidak ada lagi yang namanya sistem flat. Maksudnya harga satuan barang ini dibuat sama selama 1 tahun dari Januari hingga Desember. Ia mencontohkan telur, misal dibuat rata-rata harga 10.000 per kilogram. Padahal kata Ade harga itu akan fluktuatif, bisa kadang mahal dan bisa kadang murah. Oleh karena itu, Ade meminta kondisi tersebut tidak dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.